warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Syura Rezeki di podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Nah, pada kali ini kita akan mengangkat tema kiat menjaga lisan dengan tamu spesial kita nih, yaitu Ustazah Rubita SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Nah, Ustazah langsung aja nih. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga lisan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita berselawat dengan ucapan selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pertanyaan tadi cukup bagus ya mengenai lisan ya, menjaga lisan. Nah, perlu kita ketahui nak, sebelum kita menjaga lisan kita ya, yang perlu atau yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu apa sih maksud dari lisan itu sendiri gitu kan. Nah, maksud dari lisan itu sendiri, lisan itu adalah salah satu panca indera kita, panca indera manusia yang merupakan nikmat dari Allah gitu kan, yang berfungsi untuk berbicara, itulah lisan. Nah, jadi manusia itu mengungkapkan seluruh isi hatinya melalui perkataan dari lisan. Nah, untuk untuk menjaga lisan itu sendiri, itu yang dimaksud dengan menjaga lisan itu sendiri itu artinya kita menjaga perkataan kita, perkataan-perkataan yang tidak baik ya, perkataan-perkataan yang menyinggung atau perkataan-perkataan yang menghina ya kan, yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Itulah maksud dari menjaga lisan. Nah, Allah juga perintah Allah untuk menjaga lisan itu terdapat di dalam Quran surah An-Nur ya ayat 24, yang maksudnya itu adalah pada saat ketika lidah, tangan, kaki akan diminta saksi kelak di akhirat atas apa yang mereka telah perbuat gitu. Nah, jadi lisan kita juga akan diminta persaksian ya kan, persaksian oleh Allah kelak di akhirat. Makanya kita perlu dan sangat-sangat wajib menjaga lisan kita agar kita terhindar dari yang namanya terjerumus dosa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana cara seorang muslim menjaga lisannya dengan baik nih Bu? Cara menjaga lisan dengan baik ya seorang muslim, yang pertama itu kita harus meyakini bahwasanya ucapan yang keluar dari mulut kita itu benar-benar ucapan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dengan cara ya berkata baik gitu ya, atau kalau kita tidak bisa berkata baik maka kita diam. Jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu. Kalau sudah sakit hati orang lain itu payah nak obatnya ya kan. Iya. Nah Bu, adakah tokoh yang dapat kita jadikan teladan nih Bu dalam menjaga lisan? Dan seperti apa bentuk keteladanannya saja? Oke, tokoh ya. Tokoh yang bisa kita jadikan teladan itu salah satunya sahabat Rasulullah ya, yang bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Nah, apa keteladanannya gitu ya? Keteladanannya itu sahabat dalam menjaga lisannya ya, mereka itu sampai-sampai memasukkan batu ke dalam mulut ya demi menjaga ucapan-ucapan yang tidak baik yang dapat merusak keimanan mereka gitu. Nah, tentu kita nggak bakalan mencontoh ya apa yang dibuat sahabat kita memasukkan batu ke dalam mulut gitu ya. Tapi kita harus mencari cara yang terbaik. Bagaimana kita mengurangi ya kan, atau bagaimana kita menjaga agar lisan kita ini tidak menyakiti orang lain. Nah, salah satu caranya itu yang paling ringan adalah diam. Ya, itu dia. Nah Bu, di masyarakat perempuan dikenal sebagai manusia yang banyak berbicara, mudah berkomentar pedas, dan perkataannya sering menimbulkan konflik. Bagaimana saja seharusnya kita menanggapi fenomena tersebut? Kalau kita menanggapi fenomena itu ya, seharusnya kita itu lebih meningkatkan kesabaran kita. Salah satunya itu
kemudian kita mencoba untuk menasehatinya. Itulah cara kita yang bisa kita Tanggapi dari fenomena ya, tersebut dari gitu Ustazah. fenomena itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau nggak bisa juga kita nasehatinya, maka berdoa salah satu cara yang paling ampuh gitu ya. Iya, Karena iya, kalau kita tidak bisa dengan kuasa tangannya kan, maka kita dengan doa. Itulah salah satu cara terakhir yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya nih Ustazah, bagaimana sikap kita seharusnya saat diminta menyampaikan aib orang? Kalau berbicara aib orang lain ya kan, nah kita merujuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, yang mengatakan bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka hendaklah ia berkata baik dan hendaklah diam atau diam gitu ya. Nah, jadi maksud hadis ini apa? Kalau kita diberikan Allah lisan, maka lisan kita itu hanya dipergunakan untuk berkata baik. Nah, kalau mengumbar aib merupakan keburukan, ya kan, maka lebih baik diam. Nah, jadi gini nak, memang diam itu tingkatannya itu lebih rendah dari berkata baik, tapi dia lebih baik dari berkata yang tidak baik, kayak gitu. Jadi lebih bagus diam gitu. Iya. Nah, Ustazah, fenomena di medsos saat ini banyak acara viral yang menyajikan aib orang lain. Bahkan nih, ada acara khusus yang membahas tentang gosip. Seperti apa seharusnya kami para pelajar menanggapi hal tersebut? Oh, kalau sebagai pelajar ya nak, itulah Ustazah pesan ya kan, berhati-hatilah dalam berbicara, terutama dalam menuliskan sesuatu di media sosial. Karena apa? Karena mulut kamu ya kan bisa membuat kamu dijatuhi hukuman. Mulut kamu bisa membuat kamu hilang amal. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau kayak kita sama pelajar ya. Berkata itu harusnya berkata yang baik ya kan, apalagi sesama guru ya kan, sopan santun harus dijaga. Bedakan berteman dengan guru, antara guru dan siswa atau temannya ya kan. Jangan samakan berbicara kepada guru dengan berbicara kepada teman kita sendiri gitu. Harus ada ini Ustazah ya, harus ada batasannya saat berbicara. Nah Ustazah, bagaimana nih tanggapan Ustazah tentang kalimat karena mulut badan binasa? Karena mulut badan binasa. Nah, ini Ustazah ingat dikisahkan ya pada masa sahabat Rasulullah ya, ketika itu sahabat yang bernama Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq ya kan. Ketika itu Umar melihat Abu Bakar itu menarik lidah dengan tangannya. Lalu Umar berkata, sedang apa engkau ya Abu Bakar gitu kan. Maka Abu Bakar menjawab, lidah inilah yang dapat membinasakannya gitu. Berarti apa maksudnya? Berarti kalau perkataan yang tidak baik itu dapat menjerumuskan kita ke neraka. Sebaliknya, kalau perkataan baik akan membawa kita kepada surga. Gitu kan. Nah, jadi maksud dari perkataan ungkapan tadi seperti itu. Nah, Ustazah, apa nih yang harus kita lakukan jika lisan kita terlanjur menyakiti orang lain? Kalau lisan kita sudah terlanjur ya menyakiti hati orang lain, itu memang banyak terjadi ya nak. Nah, salah satunya yang pertama itu bertaubat sebenar-benar taubat ya. Kita memohon kepada Allah gitu ya, memohon kepada Allah dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan seperti tobat cabai ya kan, tapi kita harus tobat nasuha, benar-benar taubat. Kalau tobat cabai ini kan hilang pedasnya, diulangi lagi gitu ya kan. Jadi harus tobat nasuha. Nah, untuk orang yang udah kita sakiti, maka kita harus segera meminta maaf kepadanya dan mendoakannya. Gitu. Ya. Nah, Ustazah, dari Aisyah radhiyallahu anhu nih pernah mengatakan bahwa seseorang wanita di tiap harinya harus mengeluarkan setidaknya 9.600 kata. Bagaimana caranya agar banyak kata yang harus dikeluarkan ini dapat terjaga? Oke. Yang pertama itu harus kita memperbaiki niat kita dalam berbicara, semata-mata hanya karena mengharap keridhaan Allah gitu ya. Selanjutnya
jadikanlah mulutmu adalah surgamu. Maksudnya kayak mana? Maksudnya begini, jadikan mulutmu surgamu, maka ketika keseharian kamu gitu ya, lakukanlah atau berkatalah dengan perkataan yang baik. Bisa dengan banyak berzikir, banyak bersolawat, atau baca buku ya sebagai pelajar daripada ngumpul-ngumpul kayak gibah ya, gosip, terakhir menceritakan aib gitu kan, lebih bagus membaca buku atau banyak tilawah Quran seperti Banyak itu. membaca Al-Quran Iya, juga ya, membaca Bu. Al-Quran. Nah, Ustazah, terakhir nih, mohon nasihatnya dari Ustazah untuk para sahabat Mansa yang sedang menonton video ini nih, agar kita menjadi pribadi muslim yang dapat menjaga lisan dengan baik. Ya, sahabat Mansa ya. Iya, Ya, yang untuk sedang menonton nih. anak-anak Ustazah semuanya, yang pertama itu yang paling penting syukuri nikmat lidah yang Allah berikan. Jadi kalau kita sudah diberikan Allah nikmat lisan ya kan, maka pergunakanlah lisan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai menyakiti hati Iya, orang jangan lain. sampai menyakiti hati orang lain karena lisan ini payah nak, ya kan? Langsung dia. Kalau kita menyakiti hati orang lain, ujungnya apa? Ke neraka. Itu dia. Yang kedua, jadikan lisan ini menuju jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, jadikan lisan ini lisan yang bermanfaat selalu ya. Kalaupun sudah terlanjur berkata yang tidak baik, segeralah memohon ampun kepada Allah. Itu aja. Ya, Ustazah. Baiklah, ini sajalah podcast Ngopi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, matikan dulu aja. Udah mati. Jumansa, jujur, amanah, santun.